lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang kembali di channel ini, dan seperti biasa di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika, khususnya untuk materi matematika pada jenjang SMP. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai peluang teoritis. Jadi tujuan di video pembelajaran kali ini yang pertama adalah kita dapat memahami konsep peluang teoritis, kemudian kita dapat menentukan nilai peluang teoritis dalam berbagai percobaan koin yang akan dilempar, kemudian kita dapat menentukan nilai peluang teoritis dalam berbagai percobaan dadu yang akan dilempar. Kemudian yang terakhir kita dapat menentukan nilai peluang teoritis dalam percobaan gabungan koin dan dadu yang akan dilempar. Kita masuk ke materi peluang teoritis. Jadi peluang teoritis itu merupakan perbandingan dari banyaknya hasil yang dimaksud dengan banyaknya semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan yang akan dilakukan. Atau dengan bahasa lain, peluang teoritis itu dapat diartikan sebagai perbandingan antara banyaknya titik sampel yang diinginkan dengan banyaknya semua kejadian yang mungkin dapat terjadi. Jadi semua kejadian yang mungkin dapat terjadi ini hubungannya dengan ruang sampel ya, yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kemudian untuk peluang teoritis itu sering disebut peluang klasik atau bahkan hanya sering disebut peluang saja. Jadi untuk materi kedepannya kalau kita disuruh menentukan nilai peluang, itu artinya kita menentukan nilai peluang teoritis. Jadi dari pengertian ini peluang teoritis itu dapat dirumuskan seperti ini. Jadi NA per NS, NA di sini artinya banyaknya kejadian yang dimaksud atau banyaknya titik sampel yang dimaksud dengan banyaknya seluruh kejadian yang mungkin dapat terjadi. Keterangannya ini A di sini artinya cuma simbol untuk sebuah kejadian. Kemudian untuk NS itu adalah banyaknya anggota ruang sampel. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita langsung simak ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soal untuk percobaan satu koin yang dilempar. Jadi sebuah koin dilempar sekali. Pertanyaannya, berapa peluang munculnya sisi angka pada pelemparan tersebut? Jawab, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita mengingat-ingat dulu mengenai ruang sampel untuk koin yang dilempar. Jadi ruang sampelnya kemarin ada sisi angka dan sisi gambar, kemudian NS-nya ada 2. Dan kalau kita lihat munculnya sisi angka, di sini sisi angka kan cuma ada 1 ya. Nah, karena sisi angkanya cuma ada 1, kemudian NS-nya 2, berarti kita bisa tuliskan untuk peluangnya NA per NS, berarti untuk munculnya sisi angka, berarti 1 dibagi NS-nya 2. Jadi bisa ditulis juga 0,5. Jadi peluang munculnya sisi angka pada pelemparan sebuah koin itu adalah 1/2 atau 0,5. Kemudian untuk kasus yang masih sama, satu koin yang dilempar, tetapi pertanyaannya peluang munculnya sisi gambar pada pelemparan tersebut. Kita lihat gambarnya juga ada 1 kali. Jadi kita bisa tuliskan untuk peluangnya muncul sisi gambar itu adalah NA per NS. NS-nya itu ada 2, yaitu angka dan gambar. Jadi kita bisa tuliskan 1/2 atau dituliskan 0,5. Jadi peluang munculnya sisi gambar pada pelemparan sebuah koin itu juga sama seperti tadi, yaitu 1/2. Next, kita masuk ke contoh soal percobaan untuk 2 koin yang dilempar. Pertanyaannya, tentukan peluang munculnya satu angka. Jawab, langkah awal yang harus kita lakukan sama, kita ingat-ingat dulu ruang sampel untuk percobaan 2 koin yang dilempar. Kemarin kita sudah belajar ada AA, AG, GA, dan GG. Kemudian langkah kedua kita identifikasi titik sampel yang diinginkan, yaitu adalah munculnya satu angka. Kalau kita lihat untuk muncul satu angka itu ada di angka gambar ya, kemudian dan gambar angka. Kalau yang ini angka-angka kan berarti 2 angka. Kalau yang GG ini gambar-gambar itu berarti nggak ada angkanya. Berarti titik sampel yang diinginkan adalah AG dan GA, ada 2. Jadi kita bisa tuliskan untuk peluang muncul satu angka NA per NS, NA-nya ada 2/4. 4-nya itu adalah semua anggota ruang sampelnya ini ya. Jadi kita bisa tuliskan 1/2 atau ditulis dengan desimal 0,5. Jadi peluang munculnya satu angka pada pelemparan 2 koin itu adalah 1/2. Kemudian contoh soal yang lain, tentukan peluang munculnya paling sedikit satu gambar. Ini masih dalam kasus 2 koin yang dilempar. Kita identifikasi dulu untuk ruang sampelnya seperti ini, kemudian kita lihat titik sampel yang diinginkan paling sedikit satu gambar. Jadi kita bisa tuliskan AG ini kan satu gambar, kemudian GA ini kan juga satu gambar kan, gambarnya cuma 1. Dan kalau kita lihat ini ada kata-kata paling sedikit, berarti untuk 2 gambar itu boleh ya. Jadi gambar-gambar ini kan 2 gambar, ini jadi termasuk kategori titik sampel yang diinginkan. Jadi ada 3 titik sampel yang diinginkan ya.
Jadi kita bisa tuliskan untuk kasus ini peluangnya adalah NA per NS minimal 1 gambar, berarti 3/4. 4-nya itu diperoleh dari sini ya, semua anggota ruang sampelnya ini. Bisa dituliskan juga 0,75. Jadi peluang muncul paling sedikit 1 gambar pada pelemparan 2 koin itu adalah 3/4. Next kita masuk ke contoh soal untuk percobaan 3 koin yang dilempar. Pertanyaannya, tentukan peluang munculnya 2 buah sisi angka. Jawab, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita mengidentifikasi anggota ruang sampel. Kemarin kita sudah belajar untuk 3 koin yang dilempar seperti ini anggota ruang sampelnya. Kemudian kita identifikasi titik sampel yang diinginkan dalam soal, yaitu adalah 2 buah sisi angka. Jadi kalau kita lihat yang muncul 2 buah sisi angka itu yang ini ya, AAG, itu kan 2 angka 1 gambar. Kemudian AGA ini 2 angka 1 gambar juga. Kemudian yang angkanya 2 itu yang ini ya, GAA, gambar angka-angka. Jadi titik sampel yang diinginkan ada 3 buah ya, yaitu AAG, AGA, dan GAA. Jadi kita bisa tuliskan untuk peluang muncul 2 angka dalam kategori 3 koin yang dilempar ya. Kita bisa tuliskan seperti ini, NA per NS, NA-nya ada 3, NS-nya total ada 8. Jadi bisa dituliskan juga 0,375 kalau dibentuk desimal. Jadi untuk peluang muncul 2 sisi angka pada pelemparan 3 koin itu adalah 3/8. Contoh soal yang kedua masih dalam kasus yang sama, 3 koin yang dilempar. Tentukan peluang munculnya paling sedikit 2 gambar. Jadi ada kata-kata paling sedikit 2 gambar, berarti kalau muncul 3 gambar itu termasuk titik sampel yang diinginkan. Kemudian kita coba identifikasi titik sampelnya, paling sedikit 2 gambar berarti gambarnya yang 2 ya, yaitu adalah AGG, ini kan 2 gambar 1 angka. Kemudian GAG ini juga 2 gambar 1 angka, kemudian GGA ini 2 gambar 1 angka. Karena ada tulisan paling sedikit 2 gambar berarti 3 gambar itu termasuk ya, jadi GGG ini juga termasuk. Jadi kita bisa tuliskan untuk peluang minimal 2 gambar NA per NS, NA-nya itu ada 4 ya, NS-nya ada 8, kita bisa sederhanakan setengah, kemudian diubah ke desimal juga boleh jadi 0,5. Jadi peluang muncul paling sedikit 2 sisi gambar pada pelemparan 3 koin itu adalah 1/2. Kita lanjut ke contoh soal percobaan 1 dadu yang dilempar. Sebuah dadu, ini dadu bermata 6 ya, dilempar sekali. Berapa peluang munculnya dadu bernomor 3? Sama seperti tadi, kita identifikasi dulu untuk anggota ruang sampelnya. Untuk 1 dadu yang dilempar itu seperti ini ya, ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 anggota. Kemudian kita identifikasi titik sampel yang diinginkan adalah bernomor 3. Kalau kita lihat yang bernomor 3 itu cuma 1 ya dari 6 ini. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini, peluang nomor 3 NA per NS karena cuma ada 1 angka 3-nya, jadi 1/6. Jadi untuk peluang muncul nomor 3 pada pelemparan sebuah dadu itu adalah 1/6. Contoh yang kedua masih dalam kasus yang sama, sebuah dadu yang dilempar sekali. Berapa peluang munculnya dadu bernomor prima? Kita identifikasi dulu untuk titik sampel yang diinginkan bernomor prima. Jadi kejadian yang dimaksud adalah muncul nomor prima, itu berarti nomor prima itu meliputi angka 2, angka 3, dan angka 5 ya dalam sebuah pelemparan dadu. Jadi kita bisa tuliskan untuk peluang muncul bilangan prima NA per NS, NA-nya ada 3 yaitu 2, 3, 5. Kita bisa tuliskan 3 per NS-nya 6. Berarti 3/6 atau disederhanakan 1/2 atau ditulis desimal jadi 0,5 juga boleh ya. Jadi peluang munculnya nomor prima pada pelemparan sebuah dadu itu adalah 1/2. Next kita masuk ke contoh soal untuk kasus 2 dadu yang dilempar. 2 buah dadu dilempar sekali. Pertanyaannya, berapa peluang muncul kedua mata dadu bernomor sama? Jawab, langkah awal yang harus kita lakukan, kita ingat-ingat dulu untuk ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu. Kemarin kita sudah belajar ada 36 ya. Kemudian kita identifikasi untuk titik sampel yang diinginkan yaitu adalah kedua mata dadu bernomor sama. Jadi kejadian yang dimaksud ini artinya adalah kedua mata dadu bernomor sama. Itu berarti 1,1, itu kan sama kedua dadu. 2,2, kemudian 3,3, 4,4, 5,5 dan 6,6. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kejadian ya yang dimaksud. 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 dan 6,6. Jadi kita bisa tuliskan untuk peluang dadu bernomor sama
berarti NA per NS, NA nya berarti ada 6, NS nya 36 ya, jadi 6 per 36 kita bisa sederhanakan jadi 1 per 6. Jadi untuk peluang munculnya kedua mata dadu bernomor sama pada pelemparan dua buah dadu itu adalah 1 per 6. Contoh soal yang kedua, untuk kasus yang sama, berapa peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 10. Ini kasus dua buah dadu yang dilempar ya. Jadi kita lihat titik sampel yang diinginkan adalah kedua mata dadu, kalau dijumlahkan hasilnya 10. Jadi kita bisa pilih 4,6, 5,5 dan 6,4 ya. Kan ini kan kedua mata dadu, kalau kita jumlahkan hasilnya 10. 4 tambah 6 10, 5 tambah 5 10, 6 tambah 4 juga 10. Jadi ada 3 titik sampel yang diinginkan. Kemudian kita bisa tuliskan untuk peluang berjumlah 10, rumusnya sama, NA per NS, NA nya berarti 3 ya, kan ada 3 titik sampel dibagi total titik sampelnya 36. Kemudian disederhanakan jadi 1 per 12. Jadi peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 10 pada pelemparan dua buah dadu itu adalah 1 per 12. Kemudian kasus contoh soal yang terakhir yaitu percobaan satu koin dan satu dadu yang dilempar. Pertanyaannya, berapa peluang munculnya gambar pada koin dan mata dadu ganjil? Jawab, langkah awal yang harus kita lakukan sama seperti tadi, yaitu kita identifikasi dulu untuk anggota ruang sampelnya. Untuk kasus satu dadu dan satu koin yang dilempar, kemarin kita sudah belajar ruang sampelnya seperti ini ya. Kemudian kita pilih titik sampel yang diinginkan, gambar pada koin dan mata dadu ganjil. Jadi gambar pada koin, mata dadunya ganjil. Jadi yang ini ya, G1 ini kan muncul gambar, kemudian dadunya ganjil 1. Kemudian G3, kemudian dan G5 ini ya. Ini muncul gambar dan mata dadu ganjil. Jadi kejadian yang dimaksud meliputi G1, G3 dan G5. Jadi ada 3 titik sampel, kita bisa tuliskan peluang gambar dan ganjil seperti ini. NA nya ada 3, NS nya 12 ya untuk kasus ini. Kemudian kita sederhanakan jadi 1 per 4. Jadi peluang muncul gambar pada koin dan mata dadu ganjil itu adalah 1 per 4. Contoh soal yang kedua masih kasus yang sama, yaitu satu koin dan satu dadu dilempar. Pertanyaannya, berapa peluang munculnya angka pada koin dan mata dadu kurang dari 5? Kita pilih ya, untuk titik sampelnya angka berarti yang atas, mata dadu kurang dari 5 berarti yang A1, A2, A3 dan A4. A5 nggak termasuk ya, kan yang dimaksud adalah kurang dari 5. Berarti mulainya dari 4, 3, 2, 1. Jadi kejadian yang dimaksud itu meliputi A1, A2, A3, A4. Kemudian kita bisa tuliskan seperti ini peluangnya, NA per NS, NA nya ada 4 dibagi NS nya ada 12 ya. Jadi disederhanakan jadi 1 per 3. Jadi peluang muncul angka pada koin dan mata dadu kurang dari 5 itu adalah 1 per 3. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.